Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang terhormat Rektor Universitas Islam Malang Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI, yang saya hormati Dewan Juri dan seluruh panitia penyelenggara lomba, yang saya hormati rekan-rekan peserta dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan lomba pidato virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam. Semoga kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hebat, sudah hampir 1 tahun penuh, mau tidak mau kita harus melewati masa-masa sulit yang mana sebelumnya tidak pernah kita harapkan untuk terjadi. Munculnya wabah penyakit virus corona atau COVID-19 yang mengguncang berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, tentu menyita banyak perhatian dari berbagai pihak. Respon dan bagaimana manusia menghadapi pandemi COVID-19 ini tentu juga berbeda-beda. Ada yang mencoba dengan sekuat tenaga untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi yang tengah terjadi. Ada yang menyikapi biasa-biasa saja sebab tak mau ambil pusing. Dan ada pula yang merasa lelah, terbebani, hingga merasa ingin menyerah sebab tak sanggup dengan adanya kekangan virus corona. COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial telah menimbulkan rasa takut dan kecemasan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan sosial di bidang pendidikan, yaitu dengan adanya pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau biasa dikenal sebagai belajar dari rumah bagi seluruh siswa di Indonesia, yang menimbulkan berbagai kontroversi bagi para siswa dan orang tua. Bagaimana tidak, dengan kebijakan tersebut tentunya para siswa mengalami perubahan drastis terkait dengan aktivitas normal di sekolah. Di rumah, kita menyaksikan secara langsung dampak dari COVID-19 terhadap orang tua ataupun anggota keluarga, mulai dari dampak fisik, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi pengalaman sulit bagi anak-anak maupun remaja. Banyak dari kita yang belum atau tidak mampu dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba ini. Dengan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, anak-anak dan remaja secara umum akan rentan untuk mengalami tekanan psikologi dan gangguan kesehatan mental. Di Indonesia, implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya berdampak secara signifikan pada kesehatan mental siswa, meskipun dengan derajat yang bervariasi. Mulai dari merasa bosan di rumah, merasa khawatir tertinggal materi pelajaran, merasa tidak aman, merindukan teman-teman, hingga merasa khawatir tentang kondisi ekonomi keluarga. Hal seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan hal yang lebih fatal. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita dihebohkan dengan berita seorang siswa yang nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga karena diduga mengalami depresi akibat tekanan pembelajaran jarak jauh yang dialaminya.
Sebelum meminum racun, siswa tersebut sempat mengeluh pada temannya bahwa dia mengalami kesulitan dalam mengakses tugas belajar di sekolah akibat sinyal di area rumahnya yang tidak baik. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa anak-anak dan remaja adalah kelompok rentan untuk mengalami tekanan psikologi dan gangguan kesehatan mental. Melihat fenomena masalah kesehatan mental yang terjadi pada siswa di tengah pandemi, diperlukan upaya strategis dalam mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah tidak hanya memperhatikan pada kualitas kemajuan pembelajarannya saja, tetapi juga harus memberikan perhatian lebih atas keamanan, kondisi kesejahteraan mental siswa, dan hal lain terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh para siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan yang baik ketika proses belajar di rumah maupun dalam menjaga kesehatan mental anak selama pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dampak tekanan psikologi dan kesehatan mental pada anak dan remaja semakin nyata. Oleh karena itu, hal ini tentu harus menjadi perhatian seluruh pihak untuk memaksimalkan kolaborasi sedini mungkin dalam mengatasi berbagai masalah yang tengah terjadi. Kita, seorang siswa, mungkin merasa lelah dengan apa yang sedang kita hadapi. Namun, jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin sangat melelahkan untuk kita ini. Selalu berpikir positif, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir, berikhtiar yang terbaik, dan panjatkan doa dengan penuh ikhlas agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Motivasi diri kita sendiri, yakin bahwa kita pasti bisa. Baiklah pemirsa yang berbahagia, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan mental siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.